Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Dunia Perkutut. Kali ini kita akan membahas cara menjinakkan perkutut lokal dengan mudah dan cepat. Banyak orang punya perkutut yang masih giras atau takut manusia, padahal kalau dijinakin dengan cara yang tepat, burung bisa jadi lebih tenang, rajin bunyi, dan gampang buat dirawat. Oke, kita mulai langkah-langkahnya. Ya, pertama-tama kita harus paham dulu karakter perkutut lokal. Perkutut termasuk burung yang peka terhadap lingkungan dan suasana hati pemiliknya. Kalau merasa terancam, dia mudah stres dan jadi liar. Karena itu ya kuncinya adalah sabar dan rutin. Burung ini tidak bisa dijinakin dalam sehari ya, tapi kalau langkahnya benar, dalam 1-2 minggu biasanya sudah mau anteng. Langkah pertama, tempatkan sangkar di lokasi yang tenang, tidak terlalu ramai tapi tetap sering dilewati manusia. Tujuannya agar burung terbiasa dengan keberadaan kita tanpa merasa terancam. Hindari tempat yang berangin kencang atau terlalu panas. Idealnya digantung setinggi dada manusia dan mendapat cahaya pagi. Beri pakan secara rutin di jam yang sama setiap hari, misalnya pagi jam 7 dan sore jam 4 gitu ya. Saat memberi makan, usahakan tangan kita terlihat oleh burung ya, supaya dia mengenali kita sebagai sumber kenyamanan. Bisa juga sesekali kasih pakan langsung dari tangan kita jika burung sudah agak tenang. Jadi ya dirutinin seperti itu ya, biar cepet jinak. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pemandian. Nah, jika teman-teman masih jarang memandikan burungnya gitu ya, kalau burungnya itu masih sangat giras, mandikan perkutut ini bisa 2-3 kali ya dalam waktu seminggu. Nah, cara pemandiannya ini ada beberapa metode ya kalau saya, tapi biasanya sepengalaman saya sendiri sering melakukannya itu dengan cara seperti ini ya, dipegang dengan tangan saya langsung dan menggunakan air pancur. Nah, seperti ini. Ada yang menggunakan semprotan halus begitu ya. Ada juga yang mandi renang seperti itu. Itu semua caranya ya, 3 cara itu bagus semua. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih sering menggunakan cara mandi pegang dan seperti ini. Nah, dengan air pancur yang kecil seperti ini, tidak usah terlalu besar airnya. Nanti akan perkutut tidak akan nyaman gitu, karena merasakan sakit lah seperti itu jika airnya terlalu kencang. Nah, cukup seperti ini aja lakukan. Sayapnya kita buka. Nah, bulu-bulu halusnya kita basahin juga seperti ini, sambil kita pijit-pijit, sambil kita elus-elus. Nah, seperti ini. Kita buat perkutut ini senyaman mungkin ya. Ketika kita pegang dan kita mandikan seperti ini, kita usahakan dia itu merasa nyaman sama kita gitu ya. Jadi dia juga nanti akan mengerti lah gitu, bahwasanya kita ini atau manusia ini bukan ancaman gitu bagi mereka. Nah, kita elus-elus seperti ini, kita rapihkan ekornya. Nah, setelah itu kita masukin ke dalam sangkar nih. Jika teman-teman mau prosesnya lebih cepat lagi ya, setelah dimandiin, dimasukin sangkar seperti ini, kita boleh nih untuk memasukkan tangan kita elus-elus kepalanya, kita elus-elus badannya pelan-pelan. Emang dia masih takut seperti ini, nah naik turun gitu. Karena ya juga kondisinya kan pemandiannya kan tidak full ya gitu, tidak basah kuyup gitu. Nah, kita pijit-pijit seperti ini keteknya itu, karena
Ya, salah satu kelemahan perkutut itu ada pada ketiaknya ya. Nah, kalau kita habis mandi, nah habis kita mandikan perkututnya, lalu kita elus-elus seperti ini, dirapihin bulunya sambil kita urut-urut, kita pijit-pijit ketiaknya. Ini juga sangat berpengaruh ya, karena burung ini perkutut ini merasa nyaman gitu, merasa relax lah gitu ketika kita pijit. Nah, setelah itu kita masukkan lagi ke dalam sangkar. Nah, seperti ini. Nah, biarkan saja. Kalau misalnya teman-teman mau mau sambil dielus-elus gitu ya, dan sambil kita kita tarik-tarik tuh ekornya pelan-pelan gitu, jangan terlalu kuat. Kalau terlalu kuat itu dia ya bisa langsung coplok gitu ya bulunya, karena sedang dalam kondisi basah gitu, jadi bulu tuh gampang copot gitu. Nah, setelah itu kita jemur di bawah seperti ini sambil kita jagain ya, jangan kita tinggal gitu, sambil kita jagain, sambil santai gitu kan, sambil kita ya menikmati kopi dan sambil memantau perkutut kita, untuk melindungi perkutut ini dari predator seperti tikus dan kucing ya tentunya, karena itu bisa ya bahaya lah gitu untuk perkutut kita. Nanti kalau misalkan kita ini lengah, kita tinggalin, hinggaplah predator itu ya, malah nanti ujung-ujungnya malah stres kan gitu perkutut kita, dan penjinakan malah lebih sulit lagi, nanti lebih lama lagi gitu. Nah, biarkan aja seperti ini, kita tidak usah terlalu lama gitu ya menjemurnya. Cukup ketika badannya itu, bulunya itu sudah tidak lembab, nanti kita pindahkan ya, kita gantung di tempat yang rendah gitu, setinggi dada orang dewasa gitu ya. Tujuannya agar dia itu ya terbiasalah dengan lalu lalang orang gitu ya, sambil kita goda pelan-pelan. Nah, seperti ini kita tempatkan di tempat yang rendah, kita gantung di tempat yang rendah gitu kan, sambil kita ajak interaksi seperti itu. Kita kita elus, kita ajak interaksi, ajak berbicara. Jika belum ada nama, kita beri nama, kita sebut-sebut namanya agar dia itu nanti tahu gitu ya bahwa itu adalah nama dia gitu. Jika sudah ada namanya, kita sebut-sebut namanya sambil kita latih gitu. Kalau misalkan burung mania pemula udah udah mulai gacor, apalagi kalau gacor dor gitu, kalian bisa latih cetrekan dengan cara di gebrak-gebrak gitu kandangnya, di brak gitu kan. Nanti dia rutinin aja gitu kan, itu bisa menjinakkan sekaligus membuat perkutut ini jadi ngewar gitu ya, bekur gitu. Tapi syaratnya harus gacor dulu, jangan yang perkutut bahan kita latih ceprekan tuh jangan, nanti dia yang ada malah bekur doang, ngewar doang, tapi nggak mau bunyi gitu ya, nggak mau manggung gitu, itu malah nggak bagus nantinya. Nah, jadi ya syaratnya harus yang sudah gacor gitu ya, kung mani pemula, baru kita latih cetrekan sambil kita latih. Nah, seperti itu.